tidak mengerti perkataan ekologi itu sendiri. Nah, bagian yang penting disadari dalam mempelajari ekologi tumbuhan itu adalah bahwa tumbuhan itu terhitung sebagai individu atau kelompok individu yang tak dapat hidup secara terisolasi. Semua jenis tumbuhan di dunia ini melakukan interaksi dengan tumbuhan lainnya dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam proses berinteraksi tersebut, tumbuhan itu melakukan perubahan energi kimia menjadi energi potensial serta mengubah bahan-bahan anorganik menjadi bahan yang organik. Nah, secara sederhana, ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik. Nah, faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi sebuah makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Adapun faktor biotik itu adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan itu berperan sebagai produsen dan hewan berperan sebagai konsumen dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Adapun secara ringkas, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan arus-arus organisasi kehidupan, yaitu yang pertama melalui makromolekul, kemudian ke protoplasma, kemudian ke sel, kemudian ke jaringan, kemudian ke organ tubuh, dan kemudian ke sistem organ, dan ke organisme ke populasi, dan populasi ke komunitas, dan ekosistem ke biosfer. Dan adapun dua pendekatan dari secara umum dari ekologi tumbuhan, yaitu pengertian ekologi tumbuhan secara umum, yaitu diartikan sebagai tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud itu adalah abiotik, biotik, dan budaya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan, tentunya Anda sering melihat petani sedang mencangkul tanah, membajak, dan menanam dan memupuk. Nah, kegiatan petani ini sebenarnya telah dilakukan jauh beberapa abad yang lalu. Secara tidak langsung, mereka sudah mengetahui adanya hubungan antara tanaman dengan tanah, tanaman dengan air, dan tanaman dengan unsur hara. Adapun kajian yang penting dipelajari dalam ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan itu terhitung sebagai individu atau kelompok individu yang tidak dapat hidup secara terisolasi. Nah, semua jenis tumbuhan di dunia ini melakukan interaksi dengan tumbuhan lainnya dan juga lingkungan sekitarnya. Di dalam proses berinteraksi tersebut, tumbuhan itu melakukan perubahan energi kimia menjadi energi potensial. Nah, serta mengubah bahan-bahan anorganik itu menjadi bahan yang organik. Adapun secara ringkas, ruang lingkup ekologi itu dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan arus-arus organisasi kehidupan. Yang pertama itu makromolekul. Nah, makromolekul kemudian ke protoplasma, dan protoplasma itu ke sel, ke jaringan dan organ tubuh, dan sistem organ, dan ke organisme, dan ke populasi. Terus populasi ke komunitas dan ekosistem. Ekosistem ke biosfer. Adapun dua pendekatan secara umum dari sudut pandang dalam mempelajari ekologi tumbuhan. Yang pertama itu sinekologi atau ekologi komunitas, dan yang kedua itu autoekologi atau ekologi spesies. Nah,
sini ekologi itu disebut juga dengan ekologi komunitas, di mana pokok kajian para ilmuwan berada pada tingkat komunitas. Dan yang kedua itu autoekologi, yang merupakan sudut pandang ekologi tumbuhan, di mana yang menjadi kajian utama itu adalah pola adaptasi dari spesies atau populasi tumbuhan juga lingkungan sekitarnya. Adapun faktor fisik dalam ekologi tumbuhan, yang salah satunya itu faktor yang membatasi penyebaran tumbuhan. Nah, faktor fisik utama yang bertindak sebagai faktor pembatas yaitu suhu, kemudian yang kedua radiasi, yang ketiga sinar matahari, dan yang keempat arus, dan yang kelima itu tekanan air, dan yang keenam pH. Saja yang bisa saya jelaskan dari materi ekologi tumbuhan atau ruang lingkup ekologi tumbuhan. Dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa di subscribe.